Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku. Jadi seperti biasa ya, saya ingin buat video ya tentang masalah asam lambung ketan-city karena saya juga penderita gitu ya. Dan di video kali ini saya ingin membahas ya masalah sensasi di perut ya. Apa saja sih yang pernah saya alami ya sensasi di perut dan bagaimana untuk menghilangkannya ya, caranya itu gimana ya, akan saya bahas di video kali ini ya. Sebenarnya sudah saya bahas sih di video saya sebelum-sebelumnya, tapi ya pasti akan saya ulang-ulangi terus ya. Entah itu perut, entah itu kepala, pokoknya semua sensasi itu saya akan ulang-ulangi, saya buat videonya terus ya. Fungsinya apa kok buat terus? Bagi yang baru nonton atau yang baru bergabung ya di channel Sehat Aslamku ini, agar bisa tahu ya apa saja yang pernah saya alami, sensasinya apa saja, terus bagaimana cara menyikapinya, menanganinya ya. Jadi gitu ya. Jadi sensasi di perut ya, saya itu lama banget ya sensasi di perut, dan itu nonstop ya. Rasa panas, perih, begah, kaku, kembung ya di perut ya. Kalau kemarin kan saya buat video itu di area ulu hati, itu rasanya hampir sama ya, hampir sama, dan rasanya itu 24 jam nonstop ya. Ulu hati, perut itu saya nonstop. Nah, di video kali ini saya ingin bahas yang di perutnya ya. Kalau kemarin kan di ulu hati, sebenarnya sama, cuma ada perbedaan, mungkin sedikit perbedaan ya. Nah, di sini saya awal kan sakitnya perutnya sakit ya. Awal-awal perutnya sakit itu 2020, mungkin September atau Agustus ya. Saya juga lupa, pokoknya Agustus lah, sekitar Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya bener, kalau nggak salah, kalau nggak Agustus ya September 2020 sampai 2021, 2022 mungkin ya, awal-awal 2022 mungkin itu masih ada rasa-rasa sakit ya. Terus sekarang gimana? Sekarang ini saya buat video udah jarang. Paling kalau pas sakit mungkin habis makan pedes, habis makan yang aneh-aneh seperti coklat, seperti apalah sing yang aneh-aneh itu. Terus makannya kebanyakan. Nah, itu bikin sakit perut. Betul nggak? Biasanya sih mules ya. Kalau yang sekarang sih kalau makannya pantangan terus makannya agak banyak itu rasanya mules gitu ya. Jadi sekian lama saya ngerasain sensasi di perut, ada panas, begah, perih, kembung, kaku, terus ada yang kaku ya. Di area perut tengah itu ada kayak semacam otot, tapi dia kaku, dipegang atau ditekan itu keras banget. Nah, itu yang bikin saya takut waktu itu ya. Dan perut itu rasanya panas terus ya, panas terus nggak bisa apa ya, buat makan gak enak, tidak bisa ngerasain kenyang atau lapar itu nggak bisa ya. Jadi serba repot lah ya waktu itu, serba repot. Dan uh, rasa tidak nyaman itu 24 jam nonstop ya, 24 jam 24 jam nonstop. Bayangkan, mungkin ada ya yang nonton video ini tapi kalian atau kamu tidak ngerasain yang namanya sakit perut, sakit sensasi semuanya itu dalam 24 jam nonstop. Mungkin ada ya, tapi bagi yang ngerasain sensasi 24 jam nonstop itu wah, berarti sama seperti saya ya. Terus gimana mas cara ngatasinya? Untuk cara mengatasinya, yang pertama ya, 3 pola hidup sehat ya. 3 pola hidup sehat: pola makan, pola pikir, pola hidup ya. 3 itu penting banget ya. Pola makan, masalah makanan ya, yang banyak disepelekan oleh orang-orang ya, apalagi penderita asam lambung ya. Itu pasti menyepelekan ya, kalau yang tidak sungguh-sungguh ya untuk mempelajari gimana sih untuk uh, mengurangi atau menyembuhkan penyakit ini tuh gimana ya. Kita harus pantang makanan
Ya, kalau kita nggak jaga 3 pola hidup sehat, pola makan, pola pikir, pola hidup, kita beli obat semahal pun itu pasti akan mental, ya. Jadi gitu. Itu yang apa ya? Yang sudah saya dengar dari teman-teman semuanya itu begitu, ya. Meskipun saya pun juga pernah beli obat mahal, tapi nggak mahal-mahal banget sih. Satu kali beli itu 1 juta 200-an, ya, sekali beli. Itu dalam jangka 1 minggu habis, beli lagi. Tapi saya waktu itu udah nggak beli lagi karena udah nggak ada uang. Ya, ya namanya orang sakit, ya apalagi sakit asam lambung Kertan City ini, terus nggak kerja, nggak bisa kerja, bukannya nggak kerja, nggak bisa kerja karena apa ya, ya karena sakitnya berat, ya saya kira berat itu, saya sampai nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, buat jalan aja ngos-ngosan, kepala keliangan, rasanya kayak mau mati ya gitu ya, pokoknya rasanya kapok ya, bikin kapok ya, bikin trauma gitu. Kalau inget dulu sih kak, saya buat jalan dikit aja ngos-ngosan lelah, buat ngomong dikit ngos-ngosan males males ngomong ya, terus badannya itu, wah pokoknya badan gak enak semuanya. Itu 24 jam nonstop, dan itu saya alami cukup lama ya. Mungkin ada yang lebih lama dari saya ya, coba kalian komen di bawah. Perhatikan 3 pola hidup sehat, pola makan, pola pikir, pola hidup, apalagi pantangan-pantangannya ya. Pantangan-pantangan, terus makanan yang bukan pantangan itu juga harus diperhatikan. Apapun makanan itu, kalau kalian coba makan kok nggak cocok ya, kok nggak cocok terus ada sensasi, itu jangan dimakan dulu ya, itu saran saya. Kalau misal kalian makan kok nggak ada sensasi ya, terus nggak mengganggu lah ya, itu dimakan saja nggak apa-apa ya. Duh, mas, tapi saya makan pedas nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa ya, yang penting jangan berlebihan, harus hati-hati karena ini asam lambung yang nanti bisa kambuh-kambuhan gitu ya. Mungkin udah enakan, atau asam lambungnya asam lambung yang ringan ya, atau kan ada asam lambung ringan, asam lambung yang kronis, ada mah kronis ya, ada mah biasa, ada mah kronis, ada gastritis kronis ya. Kronis itu artinya lama, ada gastritis akut dan kronis. Kalau akut itu sebentar tapi lebih menyakitkan, kalau kronis itu lama tapi tidak separah yang akut gitu ya. Terus cara penanganannya, obatnya, herbalnya, sebenarnya saya tidak ada penanganan khusus ya untuk sakit ini. Yang penting pikiran ya, ya tadi 3 pola hidup sehat, pola makan, pola pikir, pola hidup. Pola makan, jaga makanan, jaga pantangan, minumnya dijaga, minumnya air putih hangat saja, sedia fresh care ya. Terus pola pikir itu mindsetnya harus dibuat enjoy saja, dinikmati saja, udah ya. Sabar ikhlas ya, sabar ikhlas dan terus berusaha ya, sabar ikhlas, udah biarin saja penyakit ini kita derita ya, tapi kita tetap jaga ya, jaga 3 pola hidup sehat ini. Kalian nggak usah keburu-buru pengen cepat sembuh, karena penyakit ini kalau kita keburu-buru malah dia malah betah ya. Jadi kita gini ya, ini menurut saya ya, jadi nggak, duh mas kok gitu, ini menurut saya yang saya alami ya, menurut sepengalaman saya gitu. Jadi saya udah nggak mikirin mau sembuh mau nggak, yang penting saya ngelakuin 3 pola hidup sehat ini. Dan saya waktu itu juga saya barengin herbal yang saya buat videonya, herbal rempah Arab itu, dan legen kuning itu saya juga konsumsi selama 7 bulan. Dan 3 pola hidup sehat bener-bener tak jaga bener ya, apalagi pola pikir, pola hidup, pola makan juga saya semuanya saya atur ya, semuanya dikit-dikit. Dan apa ya, seperti keluarga itu juga sangat membantu ya untuk proses penyembuhan kita. Tidak bisa kita terus itu masuknya ke pikiran ya, kalau kita misal nggak nyaman dengan sekitaran kita, itu juga berpengaruh ke pikiran kita, pengaruh juga ke penyembuhan kita ya. Jadi gitu. Terus masalah olahraga ya, berjemur, olahraga jalan-jalan saja ya, jalan-jalan ringan, berjemur ya, setidaknya 30 menit ya minimal.
Dan terus di perut kalau pas ngerasa nggak nyaman ya itu bisa dikompres, kasih fresh care juga bisa, terus di apa ya, dikerok juga bisa ya, yang penting jangan dipijit, jangan sembarangan mijit untuk di perut ya. Jadi gitu. Nanti lama-lama berangsur-angsur membaik, tapi itu lama, bener harus sabar, lama sekali ya. Saya nggak bisa apa ya ngomong kok ini bisa sembuh cepet, itu nggak bisa ya, karena yang saya alami itu lama, tapi tiap orang beda-beda sih, ada yang cepet ada yang lambat ya. Masalah pantangan, nah ini kalian bisa cari di Google ya, bisa cari di Google masalah pantangan itu harus benar-benar jaga. Oke, jadi gitu saja sih secara singkat. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.